Good day sahabat rock and roll. Hari ini kita rock and rollnya ke arah-arah lain dulu. Tapi kita nggak akan hilang arah. Hari ini aku kehadiran bintang tamu, sahabat rock and roll aku, tapi lebih ke pop ya. Dia adalah Fadly Jackson. Yeay. Tuh gue kalau denger suara zaman di kampus tuh ya, ya gitulah. Kebetulan Fadly ini teman kuliah aku. Iya. Teman kuliah kita ya? Teman kuliah ya? Iya, senior gue, senior. Alhamdulillah. Akhirnya dibuka juga buat sahabat rock and roll. Iya. Jadi ketahuan. Mana yang tua? Iya, terima kasih. Sebenarnya arahnya ke situ udah halus. Cuma Gak ya sudah. apa-apa, gak apa-apa. Saya seneng kok dituakan. Sesuai dengan tagline-nya. Iya, apa? Ibu cantik rock and roll. Iya, emang ibu-ibu. Oh, iya. Baik sahabat rock and roll, kita mau ngebahas Fadly Jackson karena kalau sempat dengar, sempat tahu kok ada Jacksonnya, pastinya figur di samping saya ini adalah hits. Dia terkenal, dia adalah fans Michael Jackson yang freak kalau zaman gue dulu tuh di kampus. Rada aneh kata gue. Kita mau sharing-sharing, kita mau cerita pengalamannya Fadly Jackson seperti apa setelah yang satu ini. Yuk. Sahabat rock and roll, balik lagi bersama ibu cantik rock and roll dan Fadly Jackson. Padahal hari ini kelihatan gue yang lebih Jackson. Iya. Ya kan? Karena kalau dua jekson terbingung. Bingung ya? Kesian nanti angle yang mana nih angle? Iya benar. Tetap poinnya tetap gue ya. Oh, iya. Center of point. Tuan rumah. Tuan rumah. Nanti gantian. Oh, iya. Tapi tetap kita mau bahas seperti janji aku mau nanya banyak karena memang waktu zaman kuliah atau beberapa tahun terakhir cuma lihat Fadly di TV atau di film ya di gelas, kan. di piring gitu ya, di piring, ditatakan gitu. Iya, dia Antak menyela. gitu. Terus jawab terus dia, anak komunikasi ya kan. Kita mau nanya dulu, Fadly, kenapa sih kamu tuh ngefans sama Michael Jackson sampai se-freak itu ya? Kenapa? Freak itu kan lu kayak punya dunia sendiri aja sama Michael Jackson. Lu nggak peduli sama perempuan, lu nggak peduli sama kuliah lu nggak peduli sama lingkungan lu. Pokoknya lu Michael Jackson aja. Kenapa sih bisa kayak gitu? Seperti apa? Seperti apa? Freaknya sampai. Freaknya gue. Iya. Ya sebenarnya bukan punya dunia sendiri sih kalau gue bilang. Lebih tepatnya mengorbankan diri gue hampir keseluruhan hidup gue sebenarnya. Ya. Awal mulanya dulu kenapa suka Michael Jackson? Awal mulanya gue suka Michael Jackson itu justru gue nggak tahu kalau Michael Jackson itu adalah seorang sosok manusia, sosok penyanyi legend, itu musisi jenius. Gue nggak tahu. Gue tahu itu Michael Jackson itu superhero, seperti Spider-Man, seperti ya Captain Marvel atau Captain America. Ya gitu. di zaman dulu Superman, gitu ya, Batman. Karena aku tahu Michael Jackson kan dari game Sega Moonwalker. Oh awalnya dari gamenya, game. oke. Gue mainin game itu karena gue gamers kan, gue main game konsol dari zaman dulu. Setelah ada Dingdong dulu, zamannya Dingdong, ada Dingdong Moonwalker nih. Tahun 90-an ya? Iya, 90-an, main Dingdong, terus punya Seganya main, gue seneng banget. Gue tahu, oh ini Michael Jackson Moonwalker. Tapi taunya superhero itu dia bisa berubah jadi robot, bisa berubah jadi mobil, pesawat, terus dia bisa keluar laser dari tangannya nyelamatin anak kecil gitu. Iya, aku tahu tuh. Nah, dan lucunya uniknya, gue punya teman sepermainan dulu nih, dia dulu lebih dulu dia sebagai Michael Jackson impersonator peniru cilik zaman dulu, Eza Yayang. Eza Yayang ya? Yang sekarang jadi Kang Ojek Pengkolan tuh. Ya, iya. Ya, tapi lebih ke dance-nya aja kok nggak salah ya? Eza Yayang zaman dulu. Iya, nyanyi dan dance ya. Ya, udah jadi Michael Jackson cilik lah ibaratnya zaman dulu ya. Kita selalu hari-hari bareng sama dia, sampai akhirnya suatu hari dia mau bikin album. Duet bareng Agnes Monica pada saat itu. Ya. Album pertamanya judulnya Yes. Terus, Fat temenin gue yuk latihan nyanyi, latihan dance. Ini sama siapa sih lu nyanyi? Udah ada deh pokoknya. Cewek featuring Agnes. Agnes pada saat itu masih playgroup. Gua kelas 1 SMP. Agnes playgroup, Eza masih kelas 6 SD. Gue ingat banget Agnes Monica itu dulu kecilnya tuh, aduh
jailnya di lokasi sampai naik-naik ke pundak-pundak gue dulu. Siapa? Agnes tuh jahil banget ya? Naik ke pundak gue pada saat syuting video klipnya dia juga. Jadi gue diajak mereka berdua, yuk jadi model video klipnya yuk di video klip pertama itu. Gue tuh tiap hari ngeliatin Michael Jackson. Eza bilang, lu nggak suka Michael Jackson emang? Nggak suka, gue bilang. Tapi gue suka game ini, gue punya game ini. Eza setiap latihan kan akhirnya ngeliat dong, game apa sih? Pas dilihat Sega Moonwalker tadi. Ini sih sama, dia bilang. Michael Jackson. Oh, berarti yang lo pelajarin selama ini tuh ini manusianya ada. Ada nih penyanyi. Oh, gitu. Ntar lo lihat gue di atas panggung, gue niruin gaya dia nih kata Esa. Oh ya udah. Oke. Jadi kita syuting video klip, terus nganterin dia promo tournya di puncak waktu itu Green Apple, manggung di sana sama Agnes. Ngelihat kaget tuh Vale tuh. Oh, Michael Jackson begini. Akhirnya diem-diem, ya udahlah pulang. Setelah itu ya, maksudnya setelah selesai itu belajar, mulai memperdalam, beli kaset tipnya. Pertama kali tuh beli bendanya tuh setelah kaset Sega ya, itu album Bad, kaset Bad. Ya. Nah kalau zaman dulu kan di kaset kan ada ada bukunya dan ada buku, ada teks lagunya. Ya, di belakangnya selalu ada titling lagu album sebelumnya. Ada dong baca situ, wah ada Thriller, ada Off the Wall. Cari lagi ke tukang kaset, memperdalam lagi. Mulai koleksi kaset. Dan di album itu kan, ketiga album itu Off the Wall, Thriller, Bad, itu semua adalah soundtrack dari game Moonwalker kan. Ya. Gitu, jadi Fadli di situ makin pelajarin, oh ternyata yang gue suka selama ini nih ada orangnya, musisi, ada lagunya, dan dia emang ya luar biasa sih. Sayang mana kecil juga pada saat itu kan kita ngelihatnya, ih gila Michael Jackson setiap 2 minggu sekali ngundang anak-anak ke rumahnya ya, enak bener, dikasih es krim ini. Wah, harapan gue dulu tuh masih segitu tuh, umur segitu. Bisa diundang. Oh, ini bisa nih gue bilang nih, gitu kan. Iya. Padahal nggak tahu, sampai sekarang juga belum diundang ke rumahnya tuh, keburu disegel. Udah nggak ada, almarhum. Tapi yang lo pelajari waktu itu ketika lo beli kasetnya langsung tariannya atau lo belajar lagunya? Pertama suka musiknya dulu. Musiknya. Smooth Criminal, pertama kali Smooth Criminal yang gue tahu. Terus mulai pelajarin gayanya itu pas SMP, emang SMP itu kan, gue SMP. Terus spinnya muternya dia, pas pertama kali di kelas tuh, gue inget banget ada teman gue juga di kelas, dia bilang, Fat bisa muter gaya Michael Jackson, coba. Begitu bisa, kata dia bisa. Coba kayak di Smooth Criminal dong, kalau di bar kan dia di atas meja, lu naik ke atas meja, dia SMP loh, dia SMP begitu. Gue pas istirahat, wah kan suruh anak-anak cewek jagain pintu ya. Naik ke atas meja dong, muter spin di atas meja, gila. Kocak. Sampai segitunya. Di kampus tuh aku inget banget dia ospek, zaman kita dulu ada ospek, dia dateng di kampus dengan rambutnya yang gondrong, baju putih, sembarangan, terus pakai bedak, celana cingkrang, dengan sedikit kayak ada bedak gitu kan. Ingat gak sih? Ya gitulah. Iya, gitu kurang lebih deh. Jadi gua tuh dulu tuh gimana ya? Ya itu tadi awal pertemuan kita. Awal masuk dari kampus, masih dari SMA ke kampus kan, ya pada saat itu juga gue emang ada kontrak ya waktu itu kalau nggak salah di Hotel Borobudur deh. Gue manggung Michael Jackson, jadi gue dikontrak di sana, nggak boleh cukur rambut. Ya udah pas masuk kampus, syaratnya apa nih? Ospek harus potong rambut ya kan? Ya udah. Di situ gue agak sedikit dilema sih sebenarnya. Terus tiba-tiba datanglah peri penolong yang dulu dia lebih senior di kampus dari gue. Orangnya kalau diomongin kupingnya panas, ada di sebelah soalnya nih. Nah ini dia orangnya nih, salah satunya nih. Peri ya, Ibu peri datang tiba-tiba, gue nggak tahu. Dia bilang, lu suka Michael Jackson? Iya. Sama dong, gue juga suka juga gini-gini. Udah ikut ospek aja, tenang. Ntar ada masalah gue yang hadepin. Ya gila, Ibu peri. Enggak, maksud hadepin. Bukan Ibu peri, Ibu rock and roll, Ibu cantik. Maksudnya gue bantu karena kan jelas alasannya kenapa lu nggak bisa potong rambut, bukan karena nggak mau. Terus minta surat juga kan waktu itu kan? Iya. Surat mana yang itu? Iya. Terus gue sempet di fotokopin kontraknya nih, pegang deh gitu. Dia dicela-cela waktu di kampus ya? Iya. Dikatain apa? Orangnya masih ada nggak? Kalau orangnya tonton, kalau itu kejadiannya sekarang, kita bikin sparring, tahan berapa menit sama gue. Iya, karena sahabat rock and roll, karena kalau soalnya beda nih, gue sama yang dulu beda. Iya. Tapi once lu ngefans sampai freak banget kayak Fadli waktu itu, lu akan merasakan keanehan. Kalau kebetulan sahabat rock and roll, aku tuh suka banget Michael Jackson, so I'm his huge fan lah gitu. Jadi gue tahu exactly seperti apa kalau udah ngefans. Jadi
gue support dia lah waktu itu. Tapi ternyata lagi gue sibuk kursain yang lain, dia udah keburu kena benturan-benturan ya kan ya. Iya, di Terus lu lapangan, marah, di lapangan. terus lu marah. Gue marah. Tapi akhirnya lu kuliah selesai kan? Selesai. Luar biasa, Akhirnya walaupun selesai. walaupun ngefans dan sibuk freak tapi dia lulus kuliah. Itu poin penting buat Poin sahabat penting. rock and roll. Karena tetap ya kuliah tuh penting ya. Penting. Ya, Kuliah terus penting. selama kuliah, Hah? selama kuliah sambil kuliah lu freak gitu, makin fokus sama dunianya ke Michael Jacksonan Jacksonan. sama dunia lu yang remaja yang harusnya gonta-ganti pacar, Hilang, bisa iya, gitu. hilang. Kenapa? Kenapa lu memilih untuk itu? Why? Gue juga nggak tahu. Justru gue tuh berubahnya tuh setelah gue lulus kuliah ya. Setelah gue lulus kuliah berapa tahun, nah gue baru menemukan sisi gue yang hilang gitu. Nah contohnya di belakangan akhir-akhir ini kalau misalnya orang jangankan Farida gitu ya, yang teman lama gue nih, istilahnya tahunya gue dari zaman dulu. Iya teman-teman gue yang lain juga yang di entertain. Contohnya kayak waktu yang kemarin Pak Richard Buntario aja dia juga ngomong gitu. Fadly dulu yang gue kenal nggak begini, nggak begini tanda kutip. Fadly dulu yang gue kenal dia nggak bisa nggak ada joke sense of komedinya, nggak ada istilahnya dia bisa skill lain host atau apa dia nggak bisa, bener-bener kayak pakai kacamata kuda Michael Jackson aja. Iya, nggak terbuka. Nggak terbuka, jadi ya itu gue hilang semua, gue rasa telat jadinya kayaknya ya gue. Soalnya gue juga kesian, gue minta maaf kalau misalnya ada kaum Hawa ya yang dari zaman gue inget banget dari zaman SD ada beberapa nama yang gue inget, bahkan ada yang udah almarhumah. Yang suka sama lo? Dari SD, SMP, SMA yang tiba-tiba ada ini lucu nih ceritanya. Jadi dia di SMP nih cewek nih. Namanya kalau nggak salah almarhumah ini Tina deh kalau nggak salah. Almarhumah? Tina, namanya dia meninggal deh. Seminggu sebelum meninggal nembak gue dia. Widih. Seminggu sebelum meninggal dia ke kelas, cuman dia kalimatnya, Fadly mau nggak jadi pacar aku? Terus gue dengan entengnya, gue dengan sombongnya gue, maaf gue dulu sombong banget gitu kan. Mau ngapain sih lu nembak gue gitu? Kalau lu urusan Michael Jackson datang ke gue nggak apa-apa. Kalau nembak gue percuma, gue nggak mau pacaran. Gitu. Gue sibuk Michael Jackson, gila kalau. Nih dulu nih Tina nih cantik banget sumpah. Waktu di SMP mata gue kalau nggak salah dia cantik banget. Nah, iya, Luar biasa. Dia karena sekarang lu udah di fokusnya, sorga mungkin sekarang. fokus lu nggak perempuan, fokus lu Enggak. sama Michael Dan waktu Jackson. zaman kampus juga itu lebih edan lagi bu. Ya, dia edan. Mau gue Dia buka edan. nggak nih dikit? Boleh nggak? Edan. Pokoknya edan lah, nggak usah cerita. Nggak usah ya, jangan. Pokoknya Oh, edan iya. ya. Itu lebih gila di kampus. Gila, pura-pura mau ngajakin belajar kelompok buat tugas kampus. Nggak taunya gue dijebak di setup, gila. Dia parah bang. Tapi maksud gue, lu menikmati itu ya, kefrikan lu sama Michael Jackson, suamiku Bukan itu. nikmatin sebenarnya sih. Suamiku itu Michael Jackson, suamiku itu. Iya, saya udah pernah lihat kan tulisan-tulisan ibu tuh. Iya, di- my love, the one and love, only apa my pakai love. pensil itu. Bukan menikmatin ya, gue kayak kesirap kali gue Kayak bilang kesirap? ya. Kalau sekarang gue baru sadar gitu loh. Ya, gue ngefans Michael Jackson sampai kapanpun ada lah di hati gue. Tapi ya nggak segitunya juga pak gitu. Tapi men nggak bisa lo ngomong kesirap. Sahabat rock and roll, kalau kita ke rumahnya Fadly, Iya. di rumahnya dia itu dia sampai punya bangunan dari semen. Iya. Dari semen itu bentuk Michael Jackson. Kalau di Amerika itu yang di mana ya? History statue. Ya, di History Statue itu yang gede gitu berapa meter dan dia punya replikanya. Iya, yang 12 meter. setinggi itu sampai akhirnya roboh cuma tinggal kepala ke sini ya, ke jadi dada. jadi kayak patung bas. Ya, patung Tapi itu bas. pun juga tetap masih tinggi. Tetap masih tinggi. Iya. Ya, lu nggak mungkin bilang kesirap, you are freak gitu maksudnya. Iya, freak. Ya, gitu. Tapi freaknya gue nggak ngerasa beban dan gue juga nggak merasa enjoy. Makanya gue bilang kayak kesirap, ya nge-flat aja begitu. Nah, jangankan itu, kan faktor internal juga awalnya nggak ngedukung. Ya. Gitu. Bahkan sampai bokap gue, mungkin kalau bokap gue nonton ya kocak aja gitu, dia sampai ngomel. Ketika umur gue 17 tahun itu paling parah. Bokap gue tuh marah banget sama gue, kenapa? Dia ngurusin capek-capek gitu ke kelurahan bikin KTP, kan jadi nih KTP. Oh, itu gue tahu ceritanya. Gue disuruh tanda tangan dong sebagai anak, nih tinggal tanda tanganin doang nih, urus tanda tangan nih KTP pertama kamu. Oh gitu pak, iya sip. Gue tanda tangan, kasih bokap gue balikin. Begitu nih dibanting sama bokap gue. Apaan tanda tangan lu gini? Emang kenapa? Masa tanda tangan lu tulisannya bentuk tulisan nama Fadly Jeko? Emang lu anaknya Jeko? Lu anak gue. Katanya, oh habis gue di situ. Ntar, terus bokap gue bilang gini, kalau lu ntar merit, buku nikah lu mau tulis Fadly Jeko? Iya, gue jawabin dia lagi. Aduh, kalau sekarang gue nggak mau, gue begitu gile. Gue langsung mikir, ini nggak bisa diganti, Mang. Nggak bisa, kata bokap gue. Tunggu 5 tahun lagi lu baru ganti. Awas lu 5 tahun lagi, lu Tanda tangannya sama tanda tangan nih. masih begitu. Pikirin tanda tangan lain, katanya gitu.
Waduh. Gila. Sampai begitu. Tapi lu dapat apa selama ini jadi fans beratnya Michael Jackson? Apa disebutnya? Impersonator. Impersonatornya Michael Jackson. Lu dapat apa untuk berapa puluh tahun ini? Achievement. Iya, achievement lu apa? Achievement, iya. Mungkin kita tadi Pengorbanan. ngomongin ke freak-freaknya, kita ngomongin achievementnya pasti ada yang dikorbankan, tapi juga ada yang lu dapatkan Iya. ya. Achievementnya apa? Ada dukanya, ada sukanya Iya. gitu kan. Setelah 30 tahun gue ini berkecimpung di dunia impersonator Michael Jackson, ya alhamdulillah sukanya yang pertama mungkin gue dapat achievement paling atas dulu deh, yang gue paling suka itu gue kesampaian untuk ketemu sama kakak-kakaknya Michael Jackson, The Jackson. The Jackson Brother. Dia ketemu sama Dan Jackson ketemunya Brothers. prosesnya bukan gue minta mereka minta gue, karena manajemen mereka minta profil gue dulu untuk dipelajarin baru bisa. Gitu. Karena kalau yang lain kan ada beberapa yang gue mau ketemu dong gitu. Kalau gue enggak, gue bener-bener enggak. Mereka yang minta. Mereka minta. Itu Ketemunya satu. di mana? Di Senayan. Nah itu udah ketemu mereka. Terus karena gue leader di komunitas Michael Jackson Lovers Indonesia, disahkan tuh pakai piagam sama mereka, ditandatanganin bahwa ya udah Michael Jackson Lovers Indonesia jadi komunitas resminya lah di sini. Ya. Itu achievement pertama yang gue suka, penghargaannya. Kedua, untuk urutan Michael Jackson impersonator Indonesia kan generasinya ada yang gue bisa sebutin, generasi ada 3 nih ya. Yang pertama generasi tahun 70 ke 80-an. Itu adalah Mustafa Jackson. Oh iya. Ini sekaligus mengklarifikasi nih teman-teman semua sahabat rock and roll dimanapun berada yang nonton ini, baik yang di rumah maupun di mana deh pokoknya. Ini generasi Michael Jackson impersonator di Indonesia ada 3. Yang pertama tahun 70 ke 80-an itu ada Mustafa Jackson. Yang kedua di 80-an 90-an ada Adam Jackson. Ya. 90 ke atas ada gua Fadli Jackson. Tapi banyak impersonator lain, banyak. Cuman di sini gua mengklasifikasikan yang bisa dibilang debutnya, bisa dibilang sukses lah, debutnya tiga orang ini. Karena gini, di luar sana itu kan banyak rumor beredar bahwa wah si A ribut sama si B, gitu, nggak cocok kelas begini-begini. Sebenarnya bukan ribut, mungkin apa ya, jaga jaraknya mereka karena ya achievement yang didapat aja sih. Yeah. Nah, cuma gue klarifikasi di sini, kita harus paham juga bahwa namanya generasinya sama prestasi harus digaris bawahi. Kalau generasi, gue tidak, sampai kapanpun gue selalu keluar statement, gue nggak pernah ngelawan yang namanya generasi. Nggak mungkin seorang Fadli Jackson, Michael Jackson pertama di Indonesia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan yang lahir duluan siapa? Itu namanya generasi. Tapi kalau prestasi, gue berani diadu, gitu. Prestasi yang gue dapat, ya satu-satunya Michael Jackson di impersonator yang gue tahu di Indonesia yang dipanggil RI 1 tuh gue. Sama Bapak Presiden pada saat itu, presidennya Pak SBY, sama almarhumah Bu Ani di istana, itu gue. Terus yang ketemu pertama kali sama The Jackson itu ya gue juga. Terus apa lagi ya? Film. Nah kalau film ada 2 di Indonesia impersonator yang dibikin film, Mustafa Jackson sama Fadli Jackson. Mustafa di tahun 80-an. Untuk sebuah nama sama Tante Mary Melina. Ya, gua tahu itu. Fadli Jackson 2015. Terus sama itu jadi kolektor Michael Jackson. Ya, Bukan kolektor. banyak mungkin di Indonesia. Ya, kolektor Katanya barang sih Michael begitu. Jackson ya. Kalau ngomongin ketuanya si komunitas itu, memang itu ngikutin generasinya. Ketua komunitas? Enggak, jadi gini. Kita ngomongin komunitas Michael Jackson ya? Ya, sama- boleh, nggak apa-apa. Instagramnya apa tuh namanya? MJ_Lovers_ID. MJ Lovers, ini dia. MJ_Lovers_ID. Ya. Kalau di Facebook page-nya Michael Jackson Lovers Indonesia. Jadi gue juga sebenarnya gini, agak sedikit miris sih. Mirisnya dalam arti kata, di Indonesia ini komunitas Michael Jackson tuh sebenarnya banyak. Banyak dalam arti kata ya, ada beberapa komunitas kecil, pecahan dari Michael Jackson. Ya sebenarnya orang-orangnya diri juga gitu kan. Gue nih mencoba untuk ngerangkul semua. Ya, berusaha dong. Berusaha untuk merangkul semua, sampai bilang ke mereka bahwa ya udah di bawah satu naungan aja gitu. Cuman kan ya namanya isi kepala orang kan beda-beda gitu. Ya. Ada yang mementingkan ego sendiri, ya sudah mereka mau berdiri sendiri ya silahkan. Nah, tapi pada akhirnya endingnya juga waktu juga yang menunjukkan gitu kan. Akhirnya Michael Jackson Lovers Indonesia lah yang kepilih, karena menurut gua syarat sebuah komunitas itu pertama adalah ya ada membernya. Kedua, ada aset nilai jualnya. Jadi contoh aset nilai jual, kenapa gue bilang aset nilai jual? Di satu sisi, yang berkaitan dengan komunitas ini kan bukan kita doang, bukan member doang, tapi ada pihak ketiga
Pihak ketiga siapa? Misalnya, ya dalam hari ini misalnya teman-teman pers, Ya, atau TV station, agency. Yes. Nah, mereka ketika ngundang kita maksudnya, yang pertama prioritas mereka adalah komunitas harus ada selling point-nya. Betul. Apa yang mau dijual gitu. Contoh misalnya komunitasnya di luar Michael Jackson, misalnya contoh komunitas Harley Davidson misalnya. Komunitas Harley Davidson tapi nggak punya motor Harley. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Gitu. Nah, ini contoh ini Michael Jackson Lover Indonesia. Kita komunitas yang punya asetnya apa? Benda-benda koleksi. Ya. Ini mau koleksi apa ya cari ada. Atau talenta. Ya. Nah, tapi ada ya komunitas sebelah juga yang namanya hampir mirip. Nggak ada itu tapi gimana sih kayak gitu ya. Agak Rada-rada berego, ini gitu. ya, jadi kayak ada persaingan. Nah, iya persaingan banget, gesekannya kenceng banget. Dan gue mencoba untuk ya udahlah, nggak masalah, gue tidak merasa tersaingi sekali lagi di sini gitu kan. Jadi gue rangkul mereka semua, jadi tapi lucu gitu. Iya, karena kalau komunitas kan kita nggak bisa patenkan. Nggak bisa. Dan komunitas boleh siapa aja Boleh bikin siapa. komunitas. Selama tadi lu bilang membernya ada, aktivitasnya ada, pimpinannya ada, wadahnya ada gitu ya. Terus balik lagi ke Fadly Jackson. Tadi kita udah ngomongin freaknya lu, ngomongin achievementnya lu. Terus kita ngomongin tentang film lu dong. Yang itu Michael Jackson Tribute. Michael Jackson Tribute gitu. Kan itu diceritain tuh bagaimana ceritanya keluarga menentang seorang ya. Kalau nggak salah filmnya kan tentang anak yang ngefans banget kayak gitu ya. Gimana sih? Iya, jadi itu cerita sebenarnya kan kisah nyata juga. Diambil ya sedikit besarnya dari perjalanan karir yang gue pernah alamin. Jadi dulu tuh pada saat gue impersonator Michael Jackson tuh dari era 90-an itu ada anak kecil yang kena sakit leukemia. Dia pengen banget ketemu Michael Jackson, impiannya kecil banget lah, cuman kan nggak bisa. Michael Jackson tuh nggak ada, jadi di sini ya udah lo mau ketemunya impersonatornya aja deh gitu. At least sebelum dia meninggal gitu. Cerita tentang itu. Nama pengorbanan gue juga kan banyak, gue kehilangan sahabat terbaik gue pada saat gue punya tim dance Michael Jackson namanya MJJ Dance yang salah satu personil udah nggak ada gitu. Ya sedih ya. Jadi ya di film itu dituangin semua. Oke. Gitu. Sahabat Rock and Roll, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sahabat Rock and Roll, kalau ke rumahnya Fadly tuh, di rumahnya ada patung Michael Jackson. Ceritain dong, awalnya kenapa lu bikin patung itu, tingginya berapa, terus yang gue dengar ceritanya itu bikin heboh ya kan? Heboh? Jadi gini, patung itu bukan gue yang bikin. Ada mall di Jakarta Utara ya, Kelapa Gading. Terus mau bikin konsep malam tahun baruan, New Year Eve gitu, tema Michael Jackson. Nah, minta idenya sama komunitas kita. Ya udah, gimana idenya? Ya gua ajukan aja kalau misalnya mau gila-gila sekalian, yang keren, bikin patung history. Patung history apa, Fat? Itu patung Michael Jackson yang ada di album Michael Jackson. Tapi itu patung kalau nggak salah tinggal 9 patung di seluruh dunia, ada di Eropa only. Ya. Nah, kalaupun jadi berarti ini yang ke-10 di Indonesia. Oh gitu, tingginya berapa? Standarnya 10,5 kali bilang. Pencipta patungnya juga ada, kebetulan kena sama di Facebook ada temenan. Oh gitu ya. Oh habis itu di approve, bikinlah mereka. Budget mereka? Ya budget mereka. Ya kali gue yang bikin 150 juta bikin patung begitu mau ogah gue. Ya kan? Gue tauin lu ya. Mendingan ketahuan. Terus udah nanti dari sini gue tahu arah itu tadi tuh. Mau habis itu pertanyaannya ini nih. Enggak. Iya. Saat bikin berapa meternya? Bikin patung udah jadi malam tahun baru, set acara sukses. Oh dia manggil impersonator dari Australia. Baru gue ngomong pasti Australia. Australia manggil. Michael Jackson Australia. Michael Jackson Australia, TJ Capola namanya. Mirip nggak? Iya, miripan si yang datang duluan dari Las Vegas, ada Kanye West. Itu iya, gue tahu Nah, itu. Nah dua-duanya ini kan, pokoknya kalau ada impersonator datang ke Indonesia, kita jadi tuan rumah deh, pembukaan apa segala macam gitu. Udah acara selesai tahun baru, nanya sama panitianya, Pak ini tanggal 1 kan, ya malam tahun baru bisa tanggal 1 kan, tanggal 2 mau dihancurin nih patung. Fadly bilang, Pak jangan dihancurin Pak, sayang Pak. Terus mau diapain? Kita nggak bisa taruh di mall Kelapa Gading begini terus-terusan. Ya udah saya bawa aja Pak ke rumah. Yakin kamu? Wow. Terus kata si yang IO-nya, emang kamu siapa yang mau bawa patung begini? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya insya Allah bisa gerakin orang. Kalau untuk urusan Michael Jackson Pak, saya bilang iya enggak. Oh gitu, coba buktiin. Nah udah. Fadly bilang sama anak komunitas, ini patung berapa hari lagi pindah ke rumah gue. Ah gila lo Fadly, iya bener.
Beneran dong. Akhirnya udah saya yang tanggung semua, gue bawa lah tuh patung. Pindah dari Kelapa Gading ke daerah Petamburan. Pakai? Truk Fuso yang paling gede. Palanya masih nongol tuh di truk. Iya. Nah, terus udah gitu datang nih patung. Gue perasaan waktu lihat di Kelapa Gading tuh, oh biasa aja nggak terlalu gede nih patung. Karena lahannya Kelapa Gading Mungkin kali gede. ya. Pas sampai nih truk Fuso, set. Udah gitu truk Fuso kan di jalan diberhentiin polisi mulu. Iya, karena kan kepalanya nonjol. Udah. Panggil anak komunitas, 15 orang datang ke rumah semua. Bantuin, turunin. Oh iya, turunin. Problem kedua, ketika patung itu sampai, mau lewat mana masukin ke belakang rumahnya? Iya, secara rumah lu kan nggak ada gang belakang ya. Nah, ini posisi udah maghrib. Tapi tuh patung harus diturunin dari truk, ya dong. Akhirnya udah anak-anak turunin dulu truk, taruh di pekarangan rumah. Jadi di parkiran tuh mobil semua keluarin, tuh patung doang tiduran di sepanjang yang pintu rumah tuh dalam. Di rumah gua kan daerah Selipi kan banyak orang-orang asing yang kayak dari Nigeria gitu kan. Nah, dari Afrika. Mereka tahu loh, begitu lewat langsung begini, ih, patung Michael Jackson. Dia langsung tahu dia. Terus pada mau masuk rumah, gue bilang tar, belum jadi, jangan dulu, jangan, udah. Ditaruh didiemin di depan rumah semingguan kurang lebih, karena nunggu anak-anak bisa lagi janjian pagi-pagi, ya udah, baru dibawa ke atas rumah, belakang rumah lewat atas genteng. Kayak apa? Paket modalnya tambang aja 10 meter. Tambang. Tambang doang 10 meter. Jadi kalau orang luar negeri berpikiran, wah si Fadly punya alat lengkap nih, alat Iya. apa? Keren segala macam. Oh, Enggak, Fadly ceritain. Karena begitu patung itu berhasil di rumah, berdiri, kan dari London nelpon langsung. Terus interview tentang patung itu, mereka orang luar nggak percaya gitu. Yakin pakai tambang doang? Iya. Soalnya kita orang Indonesia, nggak ada rotan akar pun jadi gitu loh. Udah mati gitu, Fadly bilangin aja. Udah. Nggak pakai keren, modal tambang doang 10 meter, tuh patung bisa lewat. Gokil sih. Jadi 15 orang. 15 orang doang. Lewat atas. Lewat atas. Gue kebayangin kalau misalnya tuh kena musibah lagi di atas tuh patung jeblos di tengah rumah, akhirnya mendep begitu di rumah. Masuk koran. Bukan itu kalau kejadian kayak begitu, bukan pecah waris lagi, dicoret gue dari kakak kali, gara-gara patung. Iya, gila nggak habis gitu pengorbanan gue. Luar biasa. Tapi sekarang itu kan Fadly yang dulu. Fadly yang dulu. Sekarang Fadly yang sekarang. Fadly yang sekarang. Visi lu sekarang seperti apa? Visi gue yang sekarang. Ya, nextnya mau bagaimana? Kan sekarang udah lebih terbuka, sudah lebih lucu. Gue lihat YouTube lu juga Kocak-kocak. ada ceritanya, bisa ngelawak gitu kan. Padahal komedi padahal dulu ya elah aja ngomongnya nggak nyambung. Iya, ngomongnya tuh ya Allah. Udah nggak nyambung ngomong sama dia dulu tuh. Michael Jackson nyambung. Oh iya, itu Cuman doang. itu doang. Iya, coba teori komunikasi. Oh, udah. Nggak ngerti dia. Udah. Ayo, Udah. filosofi nggak ngerti dia. Filosofi kopi. Bego itu kopi. Coba, jadi apa? Visi gue yang sekarang ini, Apa? gue kan selalu setiap tahun gue mengkoreksi hidup gue. Good. Gitu kan, karena kan orang selalu harus introspeksi dirinya gitu kan. Jadi apa ya, gue tuh nikmatin hidup gue yang ada sekarang ini, enjoy my life, dalam arti kata ini gue nemuin Fadly Jackson yang sekarang. Gue gak buang nama Jackson sengaja, banyak teman gue yang protes, Fad udah deh lu buang deh nama Jacksonnya, sekarang lu di entertain ya udahlah. Jadi dari dulu pun memang di entertain, karena gue kan beriringan nih. Jadi kalau karir gue di entertain kan, gue sebagai dulu gue main di sinetron juga, gue main film juga sebagai aktor, tapi gue tetap bawa nama Michael Jackson kan. Iya. Nah, teman-teman gue yang sekarang nih pada protes. Sebagian besar, Fad udah buang deh nama Jacksonnya, lu ganti jadi apa kayak Fadly Renaldi kayak Fadly apa kayak gitu. Gue bilang Nggak bisa. nggak bisa, gue bilang. Ntar gue ngenalinnya susah. Gimana ya, gue tetap suka Michael Jackson sekarang ini. Ya, ya. Tapi ya sebagai, ya udah gue suka Michael Jackson gitu. Gue gak akan buang sisi kecintaan gue terhadap Michael Jackson, tapi gue nikmatin, gue lebih enjoy menjadi Fadly yang sekarang. Ya. Gue bisa lebih mengeksplor diri gue bisa ngapain aja, gue bisa nemuin dunia gue yang lost, hilang waktu itu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Iya, iya. Begitu, jadi gue lebih enjoy. Good. Kalau dulu kan enggak, gue keluar kemana-mana ya nggak pernah nonton bioskop, nggak pernah ke mall, nggak pernah beli baju, celana, nggak pernah. Gue pernah diajak dipaksa ke Blok M Plaza waktu itu, ingat sama temen gue zamannya kuliah. Temenin yuk, anak kuliah namanya. Iya anak kuliah kan, kalau pulang kan suka nongkrong. ngayap. Naik Blok M, B70. Iya. Sampai Blok M, gue dengan kepaksa akhirnya gue nemenin sampai Blok M. Dia masuk counter celana jeans. Terus gue masuk, ngapain sih? Akhirnya gue paksa, gue nanya sama SPG-nya. Pertanyaan gue yang keluar dari mulut gue, Mbak, ada jeans yang
ada unsur Michael Jackson-nya, gambarnya kayak apa gitu. Kata, mana ada mas, ini kita jual celana jeans doang. Oh ya udah, saya keluar lagi dong. Gak jauh dari Michael Jackson. Sampai segitunya nggak tahu. Gue baru percaya nggak percaya, gue baru kenal bioskop itu, masuk nonton, oh ini bioskop gitu ya. Bener-bener yang bioskop istilah yang kayak sekarang lah. Itu baru-baru lulus kuliah, di atas lulus kuliah lah udah, baru. Oh my god. Jadi gue nggak ngerasain, hilang masa-masa itu gue hilang. Ya, tapi tidak ada kata terlambat lah. Pernah gue drop, dalam arti kata dropnya gue menyesal gitu. Kenapa sih ini kayak gini? Tapi temen gue ngasih nasihat ke gue bahwa itu udah perjalanan hidup lo gitu, lo nggak boleh diseselin. Apa yang udah kejadian, toh juga ada positifnya dan negatifnya, tapi iya banyakan positifnya sih sebenarnya. Iya kan? Ya udah deh, mau enjoy aja gitu. Ada achievement ya kan? Ada tadi kita achievement-nya. kemudian ternyata lu bisa drop juga ya? Wah, Gue pikir lu nyanyi terus sih. enggak. Sekarang misinya, nextnya. Misi. Selain mau ke Amerika. Oh iya, misinya tolong corona Misi. begini lo jauh-jauh lo bikin berantakan schedule gue aja nih, nggak tahu apa nih. Ada IO yang udah mau bikin apa jalan ziarah ya? Ziarah ya? Ziarah Oh iya, Michael Jackson ziarah. kan, ya kan? Jadi gimana, kita punya cita-cita gimana? Iya, bikin jalan santai ke Las Vegas ya. Iya, Biar ziarah ketemu ya. Michael Jackson lah intinya. Iya. Jadi sebenarnya yang ngefans Michael Jackson, gue apa lu, kok gue yang punya ide gitu? Enggak, gue sebenarnya udah lama. Oh, tapi Gue malah pengen, ide gila gue itu gue pengen bikin mini tribute konser Michael Jackson. Oh, itu. Sebelum gue bener-bener gue menyatakan untuk oke, ini terakhir, this is the last gitu. Untuk manggung gue, this is the last gitu. Ada- Karena gue pernah bikin, iya pertama kali impersonator di Indonesia gue nggak tahu ada yang pernah bikin nggak, nonstop dance 3 jam. Total 23 lagu, bikin sampai roket-roketan muncul begitu, sampai ditutup dengan anak kecil. Pernah gue bikin. but talking, lu bilang this is my last show, my last concert, Iya. emang lu mau stop gitu? Penerusnya udah ada belum? Iya, gue nggak tahu. Mungkin kalau gue misalnya ntar suatu saat gue menemukan wanita di samping gue yang ya gue punya anak sama mungkin anak gue mau, ya gue kasih. Tapi kalau anak gue nggak mau, gue nggak paksain. Gitu. Tapi di komunitas nggak ada penerusnya? Banyak, saat ini banyak impersonator yang mencoba untuk menjadi impersonator. Banyak, maaf, cuman gue garis bawahi, attitude kalian masih kurang bagus. Ya, itu Karena kembali. pertama gini, lu kalau mau disebut Michael Jackson impersonator, jangan dilihat dari gaya lu dance. Gaya dance lu bagus, ada lagi yang lebih bagus, ada lagi yang lebih bagus, nggak ada habisnya. Tapi stage performer yang pertama lu mesti kuasain. Ya. Terus attitude lu pertama kali yang harus itu yang harus kuncian. Mannernya harus ada. Karena gini, ya ini pasti Michael Jackson lovers kan teman-teman nonton juga kan. Banyak di antara kalian yang tanpa sadar, gue kan merhatikan gitu. Gue ngomong, gue di Michael Jackson lover udah kayak istilahnya kayak bapak-bapak gitu, ngomong. Ini anak-anak bocah semua yang ibaratnya, Kak ini bagaimana, Kak ini bagaimana. Gila, kurang sabar apa gue. Pantesan gue jomblo sampai sekarang. Jomblo, ada anak-anak banyak, Iya, ya kan? pantesan gue begini. Ini sebenarnya promo lagi tuh. Apa halus promo gue. Nih Instagramnya Iya. Fadli, kalau mau Nanti ada di follow, sini. dia lagi nyari istri. Banyak anak-anak yang selalu begini nih. Wih, gue bisa spin. Wih, gue bisa popping. Gue bisa begini. Nggak sabaran. Nggak sabaran apa? Wah, tuh Kak Fadli bisa begini. Kak Fadli, lu bisa ngomong Kak Fadli bisa begitu. Lu lihat nggak prosesnya gue dari tahun berapa? Berapa tahun? Perjuangan gue gimana? Lu pernah nggak ngelihat gue di belakang panggung? Atau misalnya, oh ini Kak Fadli diundang di radio. Gue nggak sebutin nama radionya. Dia undang di radio. Kenapa begini? Lu nggak tahu kan ketika commercial break gue nangis di stasiun radionya. Karena gue dimaki-maki sama produsernya. Kalian nggak tahu itu. Atau dibully? Nggak tahu, dibully. Atau nggak lu pernah diperlakukan tidak? Gue pernah ya, anak impersonator, dance bagus. Gue suruh ke rumah gue undang, gue suruh dance depan gue. Begitu dia lagi dance asik, gue matiin lagu. Gue matiin. Kenapa dimatiin, Kak? Gue langsung bilang ke dia, pertanyaan bodoh yang keluar dari otak lo, kenapa dimatiin? Ini gue ngetes lu, kalau lu lagi manggung di luar, tiba-tiba sound system mati, apa yang lu lakukan? Gue mau lihat. Lu begitu, kenapa dimatiin, Kak? Penonton lu bubar, Pak. Harus tetap nari dong. Lu harus bisa improvisasi. Itu aja ilmu kecil lu belum kuasain, tapi lu mau kayak Farley Jackson. Di sini gue contohin kayak Farley Jackson. Ya levelan lu masih di sini, lu mau kemari, lompat lu sini dulu gini nih, tangga pakai tangga gitu. Nggak boleh gitu ya, Gali ya? Tuh, begitu. Kalau Jadi- mati mesti tetap dance kan? Iya mesti. Pernah Iya kan? kan? Karena trouble tuh di mana aja. Karena Kita nggak tahu trouble-nya apa. Nggak tahu. Gue lihat Michael Jackson juga impersonator di Indonesia banyak. Tapi yang bisa stage performer kayak MJ jarang. Stage performer seperti apa? Lu bawain lagu Albider, lu bisa sampai nangis di panggung. Ya. Nggak semua bisa.
Penjiwaannya. Gue pelajarin itu 7 tahun. Aku kok di rumah denger lagu Michael Jackson, aku masih suka nangis. Ibu ini aja bisa 7 tahun pelajarin nangis. Dia mah dengerin lagu nangis mulu, nangis doang. Gayanya kagak dipelajarin. Gayanya, Bu. Loh, aku kan ngefans. Kalau aku bukan dancer, aku ngefans. Aku suka lagunya. Aku datang kemanapun Michael Jackson berada, ya kan, ke Amerika, kemana. Tapi memang bukan kayak kamu yang dance gitu kan, masing-masing fans punya cara untuk menghargai. Ada yang sukanya cuma puisi aja ya. Iya. Bikin puisinya, ada gambar. Makanya komunitas kita banyak. Macem-macem kan. Jadi ya beda koleksi barangnya. Terus kalau misalnya kemarin dia ulang tahun, gue nangis atau ya gitu lah jadi ya. Gue juga kemarin ulang tahun dia keberapa tuh, gue nangis. Karena lu nggak punya duit kan, bokek? Bukan. Gue nangis nggak dikirimin kue. Sampai Sony Musik Indonesia, parah Sony Musik Indonesia. Biar gue sebutin, masa dikirimin kue ke artis-artis lain? Komunitasnya nggak dikirimin kue. Kue Michael Jackson. Oh ya? Iya. Lu enggak? Komunitasnya enggak, dilewatin. Biarin aja, jangan disensor. Kalimatnya biar denger. Kok mungkin lu nggak update kali? Bukan nggak update. Udah. Yang penting udah ada dikit. Biarin aja ya Sony Musik ya, besok-besok. Kalau Michael Jackson-nya ulang tahun, ente kan bikin kue Michael Jackson tulisannya. Cari komunitasnya di mana? Komunitasnya dulu pertama, baru ke artis-artis lain. Artis lain ngapain mereka dikirim? Nah, ibu aja bisa nanya kita, apalagi saya ketuanya. Saya juga bingung. Tanya tuh Sony Musik Indonesia labelnya. Iya ya. Miris ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin komunitas itu, apa sih faedahnya? Faedah? Apa sih manfaatnya bagi anak-anak sahabat rock and roll yang di rumah yang kayak umurnya aku? Sebenarnya ngefans tapi nggak pernah join komunitasnya. Atau yang masih milenial, yang anak-anak milenial yang ngefans tapi ada keponakan aku namanya Kayla. Gara-gara Kayla dia baru ngefans nih Michael Jackson karena lihat aku. Dia ke Michael Jackson terus dia cari tahu virusnya dari si ibu nih, dari ibu iya tapi dia nggak ikut komunitasnya. Ya aku bilang apa faedahnya gue harus ikut komunitas dengan kalau gue dulu gue mencintai dia dengan sepenuh hati gue. You know, he is my one and only lah, nggak ada yang bisa replace Michael Jackson di hati gue gitu kan. Tapi gue ikut komunitas karena gue merasa tidak perlu juga. Nah, faedahnya apa? Faedahnya, jadi gini, kalau ini kontroversi juga sebenarnya, banyak perdebatan juga ya di kalangan anak-anak komunitas maupun yang nggak join di komunitas. Sebenarnya kalau dibilang dari sisi faedah, bukan faedah secara real dalam arti kata, kayak, ayo kita join ke ini, kamu akan mendapatkan kalau hari ini join dapat ini, bukan itu. Pertama ya pasti koneksi dah, jadi silaturahmi, ya kan? Silaturahmi, ngegibah, ya. Ngibahin pasti kan gibah ngomongin orang, Michael Jackson kan orang manusia. Udah almarhum. Ya tetap aja namanya gibah ngomongin orang. Kasian lo ya. Iya kan, bener. Nah, cuma kadang ada beberapa orang yang nggak gabung komunitas, mau ngapain sih gue? Bahkan ada yang udah masuk, keluar lagi. Mereka nggak tahan apa ya? Ini komunitas, di dalam komunitas aja tuh pada ribut. Ya. Wajar, karena apa ya? Fadli bilang wajar. Ini komunitas Michael Jackson lovers itu usia rentan yang ada di dalam itu. Dari mulai ada anak SD, anak SMP, ada anak SMA, ya kuliah campur. Nah, mereka masih menganut sistem yang kok ini begini, jangan berteman sama dia. Tuh, satu itu. Kedua, sampai Fadli bikin jokes sendiri bercandaan sama anak komunitas, kita sampai bilang, kalau lu bener-bener anak member komunitas Michael Jackson Lover Indonesia, lu punya ciri khas. Apa tuh, Kak? Ciri khasnya begini. Kalau kita bikin acara Senin, dia pasti keluar pertanyaan, ya kenapa Senin, Kak? Kenapa nggak Selasa? Kita bikin acara Selasa, kenapa Selasa? Kenapa nggak Rebo? Kita bikin acara jam 2, kenapa jam 2? Kenapa nggak jam 6? Begitu aja terus muter di situ. Itu berarti itu member sejati. Berarti mempersalahkan masalah yang nggak penting ya. Nah, jadi siap-siap aja kalau gabung ke komunitas ya itulah banyak banyak color, banyak nuansa di situ ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ribut sana, ribut sini. Wajar. Paling kita sebagai bapak yang paling tua ibaratnya mengetuai ya siap-siap aja deh. Mengayomi. Cari obat darah rendah lagi ya kan, makan lagi kapot. Kalau udah kencang turun lagi. Ya. Sahabat rock and roll, seru banget ya tadi ngobrol sama Fadli Jackson dan aku akan share beberapa video dari Fadli yang luar biasa. Keren banget, aku salut karena aku nggak bisa kayak dia lah pokoknya kayak gitu. Ini dia videonya Fadli ya.
ngajarin, kita juga ngajarin langsung, turun langsung untuk ngajarin anak-anak dari Yayasan Deals ini gitu. Kita train mereka, kita ajarin step by step gaya-gaya dulu. Kita kan cari supaya poin interesting mereka dapat gitu. Jadi mereka mengenal sosok Michael Jackson, kita ajarin pelan-pelan. Dan setelah itu mereka perform, belajar untuk berani perform. Ini Fadli Jackson tepuk tangan buat Fadli. Ini adalah Michael Thank you. Jackson. Lompat. Putra saya namanya Anto, dia sakit. Sakit leukemia, padahal dulunya dia tuh periang. Kalau gue jadi Michael Jackson impersonator, gue nggak mau setengah-setengah. Bukan cuma buat baca tampil di TV. Kalau jadi MJ lagi tuh paling nggak pakai hati. Sifat yang ada di diri MJ yang positifnya diambil. Ya keren banget kan, itulah Fadli Jackson yang aku kenal. Lah. Mungkin closingnya Fadli mau menyampaikan sesuatu buat sahabat rock and roll yang ada di rumah. Yes, buat sahabat rock and roll, pesan dari gue sebenarnya simple sih. Jalanin aja apa yang lo suka, hobi lo di situ, cintai yang lo suka, cintai hobi lo, tapi kalau bisa jangan mengorbankan diri lo, oke? Stay rock and roll. Seperti dia. Iya kan, masih motivasi. Iya kan? Cintailah suami dan istri Anda di rumah, pacar Anda di rumah. Nanti Jangan kalau itu pacar kan, orang lain. jangan nanti kalau di itu nih contohnya Ya aku ya, jadi masih mencintai. Oke, sampai ketemu lagi sama Rock and Roll. Thank you, Yes, Fadli. sama-sama, bye-bye. Bye.